Pada saat ini, saya akan melakukan praktikum percobaan tentang pemantulan cahaya. Berikut alat dan bahan yang dibutuhkan. Ada cermin datar, ada senter, ada busur, ada korek api, ada lilin, ada kertas putih yang akan kita jadikan sebagai layar, ada kaca pembesar sebagai lensa cembung, ada sendok sebagai cermin cembung dan cermin cekung. Percobaan pemantulan cahaya. Pada saat ini saya menggunakan cermin datar. Susunlah lampu senter, celah cahaya, dan cermin datar seperti berikut. Jarak antara senter dan celah cahaya sepanjang 20 cm dan jarak antara celah cahaya dan cermin datar sebesar 20 cm. Kita perhatikan cahaya senter masuk ke dalam celah cahaya, kemudian menembus celah cahaya dan masuk ke dalam cermin datar. Kemudian kita perhatikan pantulan cahayanya ya, sejajar antara cermin datar, celah cahaya, dan senter yang membentuk sudut 180 derajat. Jadi hal ini membuktikan bahwa cahaya dapat menembus celah cahaya sampai ke cermin datar sejajar membentuk sudut 180 derajat. Kemudian kita ubah arah senternya. Perhatikan, cahaya masuk ke celah cahaya, kemudian menembus celah cahaya dan masuk ke cermin datar dan terpantul hingga membentuk sudut 30 derajat. Selanjutnya, kita ambil lilin, kemudian kita letakkan di depan cermin datar. Kita perhatikan ukuran lilin dan bayangan lilin sama besar dengan yang tampak pada cermin datar. Kemudian kita geser-geser lilin. Ya, bentuk dan ukurannya tetap sama dan tidak berubah. Percobaan selanjutnya, kita perhatikan susunlah benda seperti berikut. Ada layar warna putih, ada lilin yang telah kita nyalakan, kemudian ada cermin cembung. Dalam hal ini saya menggunakan sendok. Diperhatikan jalannya berkas cahaya ketika belum mengenai cermin cembung. Dia ada berkas cahaya ya. Layar putih belum tampak apapun. Selanjutnya kita ambil cermin cembung, kita letakkan dekat lilin. Ya, juga tidak terjadi reaksi apapun karena cermin cembung menyebarkan cahaya ke segala arah dan membentuk bayangan maya sehingga tidak dapat diproyeksikan oleh layar.
Kita gunakan cermin cekung, kita dekatkan. Ya, terlihat ketika cermin cekung didekatkan pada lilin, cahaya lilin, terdapat berkas cahaya yang nyata, ya. Berkas cahaya atau bayangan yang dipantulkan oleh cermin cekung, ya, itu tergantung pada jarak dekatnya cermin cekung terhadap cahaya. Ketika semakin jauh jarak cermin cekung, bayangan yang dihasilkan juga tidak nampak. Namun ketika kita dekatkan, bayangan pada cermin cekung akan nampak dan terlihat sangat jelas. Pada saat ini saya akan melakukan praktikum percobaan pembiasan cahaya. Berikut alat dan bahan yang dibutuhkan. Ada cermin datar, ada penggaris, ada korek api, ada senter, ada loop atau kaca pembesar sebagai cermin cembung, ada busur, ada sendok sebagai cermin cembung dan cermin cekung, ada gelas sebagai kotak kaca, ada lilin, ada layar. Selanjutnya, susunlah senter, celah cahaya, dan balok kaca. Pada saat ini saya menggunakan gelas kaca, ya, seperti berikut. Jarak antara senter dan celah cahaya 20 cm dan jarak antara gelas kaca dan celah cahaya itu 20 cm. Selanjutnya kita perhatikan, kita arahkan senter ke celah cahaya, kemudian menembus gelas kaca. Kita perhatikan pantulan cahayanya ada di atas sini. Kemudian kita ukur menggunakan busur 35 derajat. Selanjutnya kita akan gunakan lensa cembung. Pada saat ini saya menggunakan loop atau kaca pembesar dan penggaris untuk mengamati sebuah huruf pada buku. Ya, ketika kita dekatkan, hurufnya sama, ya, masih sama ukurannya. Ketika kita mulai jauhkan lensa dengan hurufnya semakin lama semakin membesar. Namun ketika kita semakin jauh jaraknya, huruf semakin kabur dan terlihat mengecil dan tidak jelas. Jarak cermin cembung dan huruf ketika huruf mulai kabur dan terlihat tidak jelas adalah 21 cm. Ketika huruf terlihat jelas adalah jaraknya 10 cm. Susunlah cermin cembung, lilin, dan layar. Jarak antara cermin cembung dan lilin sebesar 20 cm dan jarak layar ke cermin cembung 20 cm. Selanjutnya kita perhatikan berkas cahaya atau bayangan yang muncul, ya, pada jarak berikut 20 cm. Bendanya terlihat agak kecil, namun ketika jaraknya kita
dekatkan ke sumber cahaya atau ke cahaya lilin, bentuknya semakin besar. Pada jarak 9 cm dari lensa cembung ke layar tabir diperoleh bayangan nyala lilin paling tajam. Dan jarak antara lensa cembung ke lilin adalah 31 cm. Pada saat ini saya akan melakukan praktikum tentang lensa cembung dan lensa cekung. Berikut alat bahan yang dibutuhkan. Ada penggaris, ada lilin, ada sendok, ada layar, ada korek api. Pertama-tama kita atur jarak antara layar dan cahaya atau lilin, itu jaraknya 40 cm. Ya, pertama-tama kita arahkan cermin cembung ke jarak sumber cahaya atau lilin sebesar 20 cm. Kita ukur jarak bayangannya 10 cm. Selanjutnya kita kurangi ke 15 cm bayangannya. 15 cm. Selanjutnya jarak cermin cembung ke sumber cahaya 10 cm, jarak bayangannya 24 cm. Selanjutnya jarak cermin cembung ke sumber cahaya 5 cm, jarak bayangannya 28 cm. Percobaan cermin cekung. Jarak antara cermin cekung dan sumber cahaya atau lilin adalah 20 cm. Jarak bayangannya 8 cm. Kemudian jarak cermin cekung ke cahaya 15 cm, jarak bayangannya 12 cm. Selanjutnya jarak cermin cekung dengan cahaya lilin 10 cm, jarak bayangannya 20 cm. Selanjutnya jarak cermin cekung dengan cahaya lilin 5 cm, jarak bayangannya 27 cm.